jam setengah 5 sampai jam 2, dari jam setengah 5 sampai jam 12, dari jam 1 sampai jam 6. Oke, alhamdulillah semuanya masih pada semangat puasa ya. Sudah siap buat acara hari ini? Yuk kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita mengirimkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat dan rahmat Allah, kita sore hari ini bisa berkumpul di Majelis Aisra untuk mendengarkan dongeng Ramadan spesial banget. Ada yang tahu nggak siapa nih kira-kira yang mau mendongeng? Nah, sore ini kita akan mendengarkan dongeng dari Kak Rika. Ceritanya tentang kisah yang ada di surat Al-Kahfi. Kemudian acara kedua nanti akan ada sedikit penjelasan tentang permainan bingo Ramadan, baru akan diakhiri dengan kuis Ramadan. Nah, adik-adik semangat. Itu si Baby tadi pencet-pencet. Adik-adik semangat ya mendengarkan dongeng dari Karika, karena nanti kuis Ramadannya berhubungan dengan dongengnya dan akan ada hadiah menarik bagi 2 pemenang. Yuk, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan dongeng dari Karika. Kita panggil Karika boleh bersama-sama? Burika kali ya, Met. Oh, Burika. Oke, ternyata Karika memilih untuk dipanggil Burika. Baik, kita panggil bersama-sama. Burika. Anak udah nggak sabar nih mau dengerin cerita sepertinya. Silahkan waktu dan tempat kita persilahkan kepada Burika. Assalamualaikum anak-anak soleh-soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dibuka yuk mic-nya yuk, pengen denger suaranya. Mic sama videonya dibuka dong, Burika pengen denger suaranya. Yuk. Assalamualaikum anak soleh-soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya puasanya ya? Iya. Iya. Coba di sini semuanya udah ngambil lembar bingo belum ya? Sebelum mulai Burika mau nanya dulu deh. Lembar bingo yang kemarin di print, dibagi, ada yang udah dapat belum atau ada yang Diana belum. Sudah. Belum, baru mau Diana belum. Belum. Nah, yang punya kertasnya coba dilihat kertasnya. Di situ salah satunya ada tentang Baru mau coba ada yang pegang kertasnya nggak? Ada yang pegang kertasnya? Nah, di situ ada tentang mempelajari kisah-kisah surat Al-Kahfi. Jadi hari ini kita akan mendongeng tentang kisah dari surat Al-Kahfi. Jadi nanti habis selesai acara ini anak-anak semua udah bisa contreng bingonya ya, yang tentang surat Al-Kahfi. Yuk, sebelum mulai kita baca doa dulu yuk, kayak mau ngaji. Yuk. Oke. Kita baca doa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi wa bil islam wa bi
Muhammadin nabiyya Nabiyya wa rasulah. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir li wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal Amin. ya. Sekarang Bu Rika mau cerita tentang kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ada yang udah tahu belum ya? Surat kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi? Kena Ada yang belum. pernah baca sebelumnya? Saya belum pernah baca, tapi saya tahu itu Al-Kahfi itu orang-orang yang di gua. Oh iya, itu siapa yang jawab ya? Bu Rika nggak bisa lihat nih di sini. Maaf, siapa ya tadi ya suaranya? Apa, Bu Rika? Oh, Atarfa. Hebat sekali Atarfa. Sudah tahu ceritanya. Oke, sekarang kita mulai dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu artinya, Al-Kahfi sendiri artinya gua. Nah, surat Al-Kahfi itu surat ke-18 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 110. Berapa jumlah ayatnya? 110. 110. Terus di dalam surat Al-Kahfi ini ada beberapa kisah, bukan cuman yang di gua itu, tapi memang kisah yang paling utamanya, cerita yang paling dikenal orang memang tentang yang penghuni gua. Nah, jadi Bu Rika jelasin sekilas, di dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah tentang penghuni gua, yaitu ayat 9 sampai ayat 26. Lalu ada cerita tentang pemilik kebun kurma. Jadi kebun kurma, ada pemilik kebun kurma yang sombong kepada temannya yang miskin. Nah, nanti kapan-kapan kita cerita yang itu ya. Lalu yang ketiga ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di ayat 60 sampai 82 Zulkarnain. Oke, sekarang Bu Rika mau baca buku cerita. Ini ya. Semangat nggak nih dengernya? Semangat. Semangatnya begitu, semangat. Bu Rika mau ceritanya nggak panjang kok, 2 halaman aja. Dengerin ya, nanti di akhir bakal ada kuis. Nah, yang menang nanti dapat apa ya, Bu Meta ya? Ada sesuatu nggak nih dikasih nih? Ada, insya Allah. Masih rahasia ya, nanti pembagian hadiahnya akan dilakukan saat buka puasa bareng sama anak-anak Haikra. Tuh, ada hadiah, jadi dengerin ceritanya ya. Oke. Nama kisahnya adalah Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Zaman dulu kala ada Raja Dikyanus yang pongah. Pongah itu apa sih? Ada yang tahu nggak pongah? Tidak. Pongah itu sombong. Apa? Sombong. Pongah itu sombong. Jadi tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Semua rakyatnya tunduk. Dan dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Boleh nggak ya? Kita menobatkan diri sebagai Tuhan? Enggak. Nggak boleh ada yang menyebut dirinya Tuhan. Lalu ada beberapa pemuda yang tidak setuju nih sama rajanya. Dari beberapa kisah, memang ada yang menyebutnya 7. Ada jumlahnya sendiri beda-beda dalam kisah cerita. Cuman dalam banyak cerita disebutkan 7 orang. Lalu mereka ini imannya sangat kuat kepada Allah. Nah, Raja Dikyanus sangat murka mendengar cerita bahwa ada 7 pemuda yang membangkang. Nah, kata baru lagi nih. Apa ya membangkang? Sambil belajar bahasa Indonesia nih sama Bu Rika nih. Apa arti membangkang? Membangkang tidak mau, Miss. Nah, iya, membangkang itu tidak patuh, tidak nurut gitu, nggak mau dengerin. Jadi misalkan kalau ada orang tua nyuruh, jangan makan permen ya, tapi makan permen. Nah, itu membangkang namanya, nggak mau dengerin, nggak mau patuh gitu ya. Nah, lalu Raja Dikyanus ini karena marah, dia panggil pemuda-pemuda ini. Lalu pemuda ini berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Nah, Raja Dikyanus membujuk mereka untuk meninggalkan Allah.
dibujuk dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, tapi mereka tetap teguh imannya. Mereka malah makin kuat bahwa makin percaya sama Allah. Karena mereka tetap membangkang, akhirnya Raja Dicyanus ini menyuruh orang suruhan untuk mengejar, mencarilah, menangkap para pemuda ini. Nah, para pemuda yang membangkang tadi mencari tempat berlindung sambil berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami. Berilah petunjuk yang lurus, kata mereka. Lalu Allah memberi petunjuk. Ketujuh pemuda ini pergi menuju gua di sebuah bukit. Karena kelelahan, mereka istirahat di sebuah gua. Seekor anjing mengikuti mereka dan ikut duduk di samping mereka, yaitu dengan kaki menjulurkan kakinya ke depan gua. Jadi mereka masuk ke dalam gua dan si anjing ini duduk di depan gua itu untuk menjaga mereka. Lalu dengan kekuasaan Allah, Allah membuat mereka tidur lama sekali. Ada yang tahu mereka tidur berapa lama? 309 tahun. Wow, hebat. Siapa itu? Siapa itu? Aska. Hebat sekali, Aska. Betul. 309 tahun. 309 tahun itu lama apa sebentar ya? Lama. Lama banget. Lama banget. Iya, lama banget. Nah, selama 309 tahun itu, siapa yang jaga mereka? Anjingnya. Anjingnya di depan. Yang menjaga mereka Allah. Siapa yang menjaga? Allah. Allah menjaga mereka selama mereka tidur 300 tahun itu. Mereka dibolak-balik tubuhnya ke kanan, ke kiri agar tidak tidak dimakan tanah. Karena kalau kita tidur kelamaan, kita bisa nyatu sama tanah kan. Nah, dengan kekuasaan Allah, tubuhnya dibolak-balik agar tetap sehat. Nah, Allah kemudian memerintahkan matahari ketika terbit agar sinarnya condong ke dalam ke arah pintu gua tersebut. Nah, sampai 309 tahun kemudian, si pemuda-pemuda yang ketiduran tadi dalam gua kesilau dengan sinar matahari tadi yang Allah kirimkan. Lalu mereka bingung. Kita berapa lama ya ada di sini, kata mereka. Kok kita kayaknya cuma sehari atau 2 hari aja, kata teman-temannya. Terus mereka lapar. Lalu mereka bertanya, siapa nih yang berani beli makanan ke kota? Nah, ada salah satu pemuda yang menjawab, biar aku saja yang ke pasar. Lalu teman-temannya berkata, berhati-hati ya. Sampainya di pasar, si pemuda ini masuk ke sebuah toko roti. Saat membayar, penjual toko itu bingung. Kenapa ya bingung ya? Si penjual rotinya kenapa bingung nih? Uangnya udah lama. Iya, uangnya uang kuno. Kebayang nggak uang yang ada di 309 tahun yang lalu? Wah, lama sekali. Jadi kata penjualnya curiga loh. Kok uangnya uang yang tidak dipakai sehari-hari oleh mereka ya? Nah, kemudian si penjaga toko dan pengawas pasar membawa pemuda ini menemui raja. Si pemuda ini takut dong, karena kan terakhir kali sebelum mereka tidur, mereka lagi dikejar kan sama raja siapa? Ada yang tahu namanya? Dicyanus. Nah, pintar, Raja Dicyanus. Jadi waktu sebelum mereka tidur, mereka kan lagi dikejar tuh sama Raja Dicyanus. Jadi pemuda ini ketakutan nih, mau dibawa menemui raja. Tapi raja sama yang ngejurin mereka. Iya, karena kan dia nggak tahu, dia tidur lama. Pemuda-pemuda ini nggak tahu karena perasaan mereka cuma tidur sebentar, padahal tidurnya lama sekali. Nah, kemudian Dicyanus itu begitu sampai di istana, dia kaget. Loh, kok rajanya bukan yang ngejar dia ya? Lalu dia menceritakan siapa dirinya. Nah, ternyata raja yang baru ini
raja yang baru ini kemudian terharu dan dia pun memeluk si pemuda ini. Dan dia bilang sama si pemuda ini bahwa raja yang dia maksud sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Nah, lalu raja yang baru ini baik hati kan? Raja ini bukan raja yang jahat waktu itu. Nah, raja yang baru ini kemudian mengajak si pemuda ini dan teman-temannya untuk tinggal di istana. Tapi pemuda ini menolak. Dia memilih untuk kembali ke gua. Nah, karena cerita ini kemudian menghebohkan, para pemuda ini kembali ke gua lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan kebenaran yang Engkau perlihatkan, serta kejadian-kejadian aneh yang kami alami, maka cabutlah nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain. Tak berapa lama kemudian Allah mengabulkan doa mereka. Maka roh mereka pun kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Jadi setelah itu orang-orang juga tidak bisa bertemu lagi sama pemuda-pemuda ini karena kemudian Allah sudah memanggil mereka. Nah, sekian cerita tentang Ashabul Kahfi. Nih, Bu Rika kasih lihat di layar ada doa namanya doa Ashabul Kahfi. Doa ini dipanjatkan oleh para pemuda waktu minta perlindungan Allah. Nih, dibaca ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wal hayik lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami di sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi, doa ini bisa juga kita pakai saat kita lagi meminta perlindungan. Perlindungan siapa? Allah. Allah. Jadi doa yang dipanjatkan oleh para pemuda itu boleh kita pakai juga sekarang saat kita minta perlindungan Allah. Nah, dari cerita Ashabul Kahfi itu tadi ada yang tahu nggak ya apa sih hikmah yang bisa diambil? Apa ya yang nilai yang diambil dari cerita tadi? Coba ada yang tahu? Imannya harus teguh. Betul, satu, kita harus punya iman yang kuat, kita harus punya keyakinan yang kuat sama Allah. Terus yang kedua, ada yang tahu lagi? Coba, Aska? Kita harus berdoa kepada Allah nih. Harus beriman kepada Allah. Harus berdoa, iya betul. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita harus selalu berdoa sama Allah, karena Allah adalah yang sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik pelindung. Nah, lalu ada lagi nggak yang dapat hikmahnya? Coba. Ada lagi? Bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Allah bisa melakukan semua hal. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita bisa nggak membuat orang hidup 300 tahun? Bisa nggak? Tidak. Bisa. Tapi Allah bisa. Jadi saat kita punya cita-cita, punya keinginan, selalu berdoa sama Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bagi Allah semuanya mungkin. Oke. Nah, sebentar ya, pause dulu. Sebentar, Bu Rika pause dulu sebentar. Ada. Bentar. Udah. Oke. Nah, sebentar, mana tadi hilang kan? Sebentar. Berapaan itu? Sebentar ya, maaf ya. Jadi apa yang terjadi ke anjingnya? Oh iya. Ya, kemudian, sebelum ngomongin anjing tadi ya. Jadi, tentang berapa jumlah orang yang sebenarnya terjebak di gua yang berdiam di gua itu, Al-Qur'an menjelaskan nih dalam surat Al-Kahfi ayat 22. Ada orang yang akan mengatakan jumlahnya 3 dan 4 itu anjingnya, yang keempat. Ada juga yang bilang 5 orang, yang keenam anjingnya. Dan yang paling banyak ceritanya adalah tentang 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Tapi Al-Quran menegaskan, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui mereka kecuali sedikit. Nah, jadi maksudnya, kita tidak perlu nanti berdebat, 7 ya, 6 ya,
5 ya gitu. Karena memang tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah. Yang perlu kita ambil dari cerita ini adalah hikmahnya, ya. Jadi kalau ada yang nanya, kok banyak cerita 7 ya? Ya karena memang dalam banyak kisah-kisah dongeng tentang Ashabul Kahfi itu paling banyak memang menjelaskannya 7 orang. Karena kisah Ashabul Kahfi ini juga ada dalam kitab lain, yaitu kitab Injil. Nah, jadi selain Al-Quran, di sini juga ada di Injil. Nah, tentang jumlah ini, Al-Quran menegaskan, hanya Allah yang tahu berapa jumlah orang sebenarnya. Oke, lalu tadi ada yang nanya, anjingnya gimana kabarnya? Ya, anjing itu kan kemudian bersama mereka. Jadi waktu orang-orang ini juga berdoa untuk dipanggil sama Allah, mungkin ya, mereka juga nggak tahu pasti nih, kayaknya anjingnya ikut juga sih. Karena anjingnya juga umurnya panjang tuh 300 tahun kan, sama kayak mereka dia menemani. Ada yang bertanya lagi? Sudah? Oke, Bu Meta, kita mending kuis dulu kayaknya ya? Bu Metanya nggak ada ya? Halo, iya, salah. Boleh kalau mau kuis dulu, Bu Citra bisa share kuisnya. Ya. Kita kuis dulu ya, nanti sebelum di akhir penutupnya penjelasan soal bingo. Iya. Nah, Dari Mbak kuisnya nanti kita akan memakai aplikasi Quizizz. Ada yang sudah pernah pakai aplikasi Quizizz? Pernah pakai. Udah pernah pakai. Oke, kalau yang adik-adik kecil nih ada siapa ya? Adik-adik kecil di sini ada siapa aja nih? Ada Arkan. Ada Arkan. Semuanya pernah pakai. Atarfa juga udah bisa ya? Pakai. Oke, kayaknya kalau semua udah bisa pakai, kita langsung pakai Quizizz aja ya, Bu Citra ya? Karena ini yang kecil-kecil juga bilangnya udah bisa pakai Quizizz. Mama yang bisa. Ini ada yang Belum. Oke. Giana belum coba. Oh, Giana belum coba. Giana kelas berapa ya? Belum. Kelas 2. Giana kelas 2. Kelas 2. Atau gini deh, Ibu Rika kasih soal dulu 2 yang manual, nanti lanjut yang Quizizz ya. Ya, oke. Bu Rika pengen tahu, angkat tangan pakai ini ya, pakai Zoom ya, bisa kan? Ya, nanti raise hand pakai Zoom ya. Ya, raise hand Pakai. Karena Bu Rika nggak bisa lihat semuanya, layar videonya nggak kebuka semua di Bu Rika nih. Jadi kalau angkat tangan manual, jangan di close. Dulu. Boleh diturunin dulu, oke. Ini. Iya. Jangan press. Dibuka yuk kameranya yuk. Nah, Ibu Rika akan ngasih berapa soal ya? 2 atau 3 soal lah ya, yang di luar Quizizz. Pertanyaan pertama, apa arti Al-Kahfi? Angkat tangan. Siapa tadi yang duluan ya? Yang duluan dia. Berapa dia? Dia boleh di-unmute silakan. Artinya itu gua. Yeay, hebat. Artinya gua. Terus coba. Sebentar, Bu Rika ini lagi. Takutnya ada di tadi lagi ya, Bu. Oke deh, kita langsung di ini ya, kita langsung di Quizizz ya. Soalnya tadi Bu Rika nulis soal yang lainnya ada di Quizizz ada banyak. Ya, langsung ya. Tadi dia udah jawab yang manual 1. Nanti kita cari pemenang lagi dari Quizizz. Oke? Selamat silakan Bu Citra. Share screen dulu ya. Oh.
Nanti kalau untuk anak kecil yang pas anak kecil tahu ya. Udah kelihatan ya? Udah bisa lihat semuanya? Udah. Nah, adik-adik boleh Nah, ini. Tuh. di chat, di kolom chat ada link untuk mengakses quizisnya ya. Nah, diklik ya, di kolom chat ada linknya. Boleh Diklik. diklik. Sakit gak kelihatan. Sudah diklik linknya? Udah ada beberapa yang join nih, ada Hanhan, Naila, Uwais. Ya, Masih masukin dipilih yang namanya, lainnya. langsung klik start. Ya, semua ikut ya. Kita seru-seruan di quizzes. Ini untuk Ada yang masih bingung? Lagi gak ikut aja ya. Saki dipakai mamanya ya komputernya ya, jadi nggak bisa ikut. Iya. Ngumpet ya. Maaf, tadi ada koneksi. Nah, Giana bisa buka linknya? Linknya kelihatan? Ada Nggak di tahu. chat ya. Ada di kolom chat, Giana. Coba Ya, tidak ada. kirim lagi ya. Barusan Bu Citra kirim lagi. Bu, Aska sudah belum? Aska, ya sebentar, cek dulu. Aska sudah. Giana lihat di bagian bawah ada tulisan chat. Nah, terus diklik. Yang tidak klik. Nah, diklik ada di situ ada apa? Tulisan biru yang bisa diklik. Coba diklik. Masih loading. Oh, masih Masih. loading. Oke. Kita tunggu 1-2 menit lagi mungkin ya. Untuk teman-teman Sudah? Kalau sudah semua, bilang ya. Loading kok Giana. Giana posisinya lagi di mana ini? Di Tembagapura? iya. Mungkin koneksinya lagi jelek ya, yang nggak bisa join. Udah, yang lain gimana yang lain? Udah masuk semua? Sudah berapa orang, Bu Citra? Ada 23. Ada 23 ya? Ini ada anak-anaknya ada 28. Oke, kayaknya kita boleh mulai. Kita mulai ya. Giana kalau masih loading maaf ya. Tapi Giana bisa lihat kuisnya, jadi sambil belajar juga, oke? Oke, sudah kita mulai ya. 1, 2, 3. Cepetan nih, siapa nih? Aska nomor 1 nih. Ayo, cepet-cepetan. Cepat dan benar ya. Harus cepat dan benar. Ganti-ganti. Aidan sekarang nomor 1. Sebenarnya aku sudah pernah main ini. Ganti tulis nih. Yuk, semangat. Ini balak yang hijau. Anji, aduh,
Aska sama Panji nih, ganti-gantian nih. Ayo Panji. Sudah semua ya? Ada yang masih main? Oh, masih ada yang main. Oke, kita tunggu. Sepertinya udah selesai semua. Orang lagi yang belum selesai. Masih ada yang masih mengerjakan? Panji sudah selesai. Kayaknya nanti jadi Panji nih yang pemenang. Selesai. Akan tersusun? Sudah selesai. Udah ya? Yeay. Tepuk tangan semuanya. Sudah selesai. Kita hitung 1 menit lagi ya. Masih ada yang bermain. 1 menit lagi. Valeri sudah. Oke, 50 detik lagi. Masih ada yang menyusul nih. Ada yang baru mulai ya, menyusul mungkin baru connect nih jaringannya. Kita beri waktu sebentar, 20 detik lagi ya. Sementara masih Panji di nomor 1. Ada Lisa tiba-tiba nongol ke atas. 5, 4, 3, 2, 1. Kita selesaikan ya. Oke, ternyata pemenangnya adalah Lisa. Wow, Lisa tadi baru belakangan join ya? Langsung ngebut. Oke, jadi nilai yang paling bagus, yang paling tingginya di sini ada Lisa, Panji, dan Aska. Selamat. Pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang paling banyak salah apa tuh, Bu Citra tuh? Nomor 4 tuh banyak yang salah apa ya? Ini banyak yang salah. Berikut adalah keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Nah, jawabannya yang salah adalah yang pertama ya, disinari cahaya antara dirinya dan langit. Karena yang betul adalah disinari cahaya antara dirinya dan jawaban ini menjebak. Bu Citra jagoan bikin jawabannya menjebak. Terus mana lagi yang banyak salah? Ini nih, ada berapa kisah yang terkandung dalam surat Al-Kahfi? Tadi Bu Rika udah jelasin ya. Ada berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama, ada yang masih ingat apa? Penghuni gua. Penghuni gua. Gua terus? Gua apa? Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yes. Yang ketiga, Khidir kok Idris salah. Terus yang ketiga apa? Kisah tentang pemilik kebun kurma. Nah, dan yang terakhir Tentang Zulkarnain, tentang kepemimpinan Zulkarnain. Nah, iya. oke. 4 ya. Terus ini nih. Nah, kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi kecuali Oh iya. betul ya. Mm. Zulkarnain betul, kisah Nabi Muda dan Nabi Khidir betul. Yang salah adalah yang terakhir nih, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak ada di surat Al-Kahfi. Iya. Yeay, terima kasih ya anak-anak semua, hebat-hebat nih. Ternyata pada semangat ikut kuisnya. Oh iya, tadi ada yang kelewat Ibu Rika jelaskan. Kapan sih kita diutamakan membaca surat Al-Kahfi? Kapan waktu yang Hari Jumat. Hari Jumat. Setelah asar hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang hari apa?
Hari Jumat. Udah pada baca surat Al-Kahfi belum? Masih belum. Kalau masih belum lancar ngaji Al-Qur'annya, boleh minta dengerin murotal sama ayah bundanya. Mau dong dengerin murotal Al-Kahfi, denger surat Al-Kahfi hari Jumat gitu. Nanti gitu ya, bilang sama ayah bundanya ya, kalau hari Jumat, Bunda, aku mau denger murotal Al-Kahfi dong gitu. Oke? Iya, oke. Oke, sekarang sebelum kita sudahi acara hari ini, Bu Rika mau panggil Bu Meta nih tentang bingo, kertas bingo ini ya, Bu Meta. Bu Meta masih ada? Oh iya. Bu Citra bisa share lembar bingonya nggak ya? Mama, Screen. gimana cara hilangin playground? Nggak tahu. Oh ya, sambil nih udah nih. Nah, iya, Bingo. teman-teman ada yang belum dapat ya lembar bingonya ya. Nanti kalau ada yang belum dapat, Waspada. bisa Saya minta sudah nih, tolong saya kakak sudah atau punya, mamanya Miss. printin. Saya Kalau sudah misalnya punya. nanti ada yang nggak ada printernya, boleh nanti yang di HP WA ke Bu Rika ya untuk minta kertas bingonya, nanti akan kita sediakan. Atau yang di 68 boleh nanti mamahnya WA ke Mama Arka, nanti akan kita berikan untuk lembar kerjanya. Nah, di sini ini kan ada beberapa kegiatan. Nanti misalnya terawih di masjid nih, siapa yang udah pernah terawih nanti Kita mau belum terawih di masjid ya? iya, boleh nanti dicentang, di checklist, kemudian jangan lupa minta tanda tangan atau paraf orang tuanya. Kemudian jangan lupa dokumentasikan untuk difoto. Nah, kemudian seperti ini contohnya. Checklist, kemudian ditanda tangan. Kemudian nanti kalau sudah 5, kita next ke nah seperti ini. Kalau sudah oke, aku sudah terawih minggu ini, aku sudah menelpon Eyang juga minggu ini, aku juga sudah mencuci piring tanpa menunggu untuk diminta, kemudian aku juga sudah loh membaca buku tentang Ramadan, dan aku juga sudah memaafkan seseorang yang misalnya membuat kesal. Misalnya hari ini, aduh kakak nih lagi ngeselin atau adik lagi ngeselin, tapi kita karena ini lagi bulan Ramadan juga, kita berusaha untuk langsung memaafkan begitu. Nah, kemudian nanti kalau sudah, silahkan di garis ya, di garis. Ini sudah satu bingo. Nanti kalau sudah dapat satu bingo nih, bisa ke samping kanan, bisa ke bawah, atau bisa juga nanti diagonal ke samping seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau sudah, silahkan fotonya bisa diupload di sosial media, bisa di Instagramnya Mama atau Papa, atau di Facebooknya Mama atau Papa, atau bisa juga ke WhatsApp grupnya TPQ. Kasih di situ, kemudian ini misalnya nih Panji, halo Ibu, ini kita udah Panji udah bikin satu bingo gitu. Lalu kemudian difotoin lembar kerjanya sama dikasih dikirimin bukti dokumentasinya. Nah, nanti kita berkegiatan ini sampai tanggal 23 ya Adik-adik. Nanti sampai tanggal 23 April. Ya. Nanti Kan ini juga lagi berantakan. Namanya 23. Terus di kursi gitu aja. Jadi lembar ini dipakai per minggu ya, dikumpulin per minggu ya? Di foto aja. Bisa mau nanya. Minggu, nggak dikumpulin lembarnya, tapi di foto aja. Nah, Jadi nanti masuk minggu kedua berarti ganti kertas ya? sama pakai kertas yang itu juga. Oh, pakai ini aja? Ya, jadi nanti bisa ada 5 bingo kan, ada yang garis atau kemana, vertikal atau horizontal atau maupun diagonal. Pakai kertas yang sama ya adik-adik. Numpuk nggak apa-apa nih, numpuk? Iya, nggak apa-apa numpuk. Jadi nanti kan misalnya Bu Citra boleh balik ke gambar yang bingo tadi, ke lembar kelima kayaknya. Nah, ini misalnya nih, pertama dapat nih 5 kegiatan, terus kita tarik diagonal. Berarti besok biar cepet nih, kita tinggal tarik aja yang atas. Oh, berarti kurang 4 lagi nih. Kita tinggal tarik 4. Oh, biar cepet lagi kita tarik aja 4 ke bawah.
kita tinggal tarik 4 ke bawah. Jadi 1 minggunya nggak harus melakukan 5 kegiatan, tapi yang penting nanti dia akan membuat bingo. Jadi kalau misalnya sudah ada garis diagonal 1, kemudian garis yang ini nih bagian memaafkan seorang membuatmu kesal, kemudian membantu ibu, kemudian mempelajari 1 sunnah misalnya, itu sudah. Nah nanti bisa tinggal ngelakuin 3 kegiatan lagi, bisa tarik garis yang atas. Jadi nggak harus jadi nanti bisa penuh nih. Kalau penuh semua, kalian bisa ngumpulin 12 bingo loh. 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 bingo. Kalau full semua, kalian akan bisa ngumpulin 12 bingo. Tapi kalau misalnya nggak 12 juga nggak apa-apa, karena nanti hadiahnya akan ada untuk 3 atau 5 peserta yang memiliki bingo paling banyak, dan juga dibuktikan oleh foto dokumentasinya. Karena kalau cuma checklist aja, ntar kita bisa checklist semuanya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini, adik-adik? Sudah mengerti semuanya? Ini semuanya harus ada foto ya, Bu Meta ya? Semuanya kalau bisa ada bukti dokumentasinya. Bisa foto, bisa video singkat, seperti itu. Nah nanti insya Allah sekitar tanggal Ini atau bisa dari gimana Panji? bunganya bisa hari Senin atau hari ini? Boleh, kalau Panji udah ada yang kerjain hari ini, boleh Panji checklist hari ini. Kayak tadi nih kan mempelajari surat Al-Kahfi. Ini kan sudah ada nih. Pelajari kisah-kisah di surat Al-Kahfi. Berarti bisa di checklist di yang Friday ini. Gitu. Nanti tinggal kerjakan nih yang lainnya yang deket-deket surat Al-Kahfi supaya bisa bikin bingo. Nah, insya Allah nanti sekitar tanggal 26 dan 27 kita akan ada acara buka puasa bersama sekaligus pembagian hadiah-hadiahnya. Ada yang masih kurang jelas? Nanti tanda tangannya bisa tanda tangan kita sendiri atau orang tua? Harus orang tua tanda tangannya, karena harus memastikan bahwa kegiatannya benar-benar nih dilakuin. Kan kita lagi bulan Ramadan nih, sekalian lagi belajar untuk bersikap jujur. Oke. Berarti dua-duanya kan foto sama checklist. Iya betul, foto sama checklist. Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Ania. Kalau sudah, kita mau foto bersama dulu boleh? Buka bersamanya di hari apa? Di sini minta tolong kameranya di on kamera semua boleh? Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, oke. Yuk kita foto dulu. Ini ada halaman. Oke. Sudah, kalian mau dibuka kameranya boleh? Masih ditunggu atau Syakira? Oke, sebentar ya, kita masih nunggu teman-teman yang mau buka kamera. Oke, sudah ya. Oke, Bu Meta hitung ya. 1, 2, cheese. Terima kasih sudah senyum. Tunggu dulu, masih ada satu lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih adik-adik. Silahkan acara dikembalikan ke Bu Rika untuk ditutup, Bu Rika. Terima kasih ya anak-anak soleh-solehah yang sudah menyempatkan waktu di hari ini. Insya Allah kita akan ada lagi kegiatan seperti ini selama bulan Ramadan di hari Jumat lainnya nanti. Semoga nanti yang datang juga lebih banyak yang join. Dan semoga apa yang kita bagi, cerita yang dibagi hari ini, kuis-kuisnya bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Amin. Oke, kita tutup ya dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.